Singapura rela menjual tubuh demi hidup mewah hanya dengan uang 300.000. Singapura berkembang dengan pesat dari hampir tidak ada apa-apa dalam 50 tahun dan warga negara ini dibangun sebagian karena dorongan. Sejak negara di ujung selatan semenanjung Melayu itu melewati usia 50 tahun, pemerintahnya sangat semangat melihat keluar untuk belajar dan berkolaborasi dengan negara lain guna membantu masa depan negaranya. Salah satu strateginya adalah berkolaborasi dengan tim wawasan perilaku Behavioral Insight Team dari pemerintah Inggris yang dijuluki unit dorong yang menggunakan teori dorongan. Lain daripada hal itu, seolah bertolak belakang dengan image Singapura sebagai lambang keteraturan, ternyata negara ini pun memiliki sisi gelap. Adalah para remaja Singapura yang sangat mencengangkan dari semua pengungkapan mengagetkan dunia bisnis seks Singapura masa kini. Hal tersebut sudah membuat dan memancing reaksi publik seperti ketika dilaporkan adanya gadis-gadis remaja yang menawarkan diri mereka demi sejumlah uang. Uang tersebut yang dipergunakan untuk membeli pakaian, sepatu, dan barang-barang bermerek lainnya yang begitu dipuja orang-orang Singapura. Tetapi kebanyakan remaja tidak mampu untuk memilikinya. Menyendur dari berbagai sumber dapat dijelaskan tentang berbagai alasan remaja Singapura rela menjual tubuhnya. Dalam sebuah ulasan tersebut, sebuah majalah melakukan wawancara pada remaja dengan dua anak termuda yang masih berusia 15 tahun dan remaja laki-laki berusia 17 tahun. Terungkap bahwa mereka telah melakukan seks. Hal demikian itu dilakukannya demi mendapatkan uang. Dalam ungkapan mereka dalam wawancara, sebagaimana disebut oleh jurnal Soreang, bahwa gadis-gadis ini melakukannya di suatu sisi untuk memenuhi kebutuhan emosional dan untuk kesenangan seperti pakaian, sepatu, dan hiburan mereka lainnya. Kemudian, hal ini menjadi lebih tidak masuk akal karena mereka terdidik dan tidak dibatasi oleh kurangnya pilihan. Mereka juga sekarang memiliki kebebasan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Pada dasarnya, para gadis belasan tahun yang terdiri dari kaum kelas menengah juga kelas pekerja mengetahui bahwa keluarga mereka akan berisiko dengan apa yang mereka kerjakan. Sebagaimana salah seorang gadis berusia 15 tahun mengatakan, "Ini akan membuat keluarga saya sangat malu kalau mereka tahu mereka akan membuang saya atau mengirim saya pulang. Saya yakin," ungkap para gadis di Singapura. Sistem yang mereka operasikan biasanya melalui mucikari laki-laki. Kadang-kadang laki-laki ini juga masih muda jika mereka benar-benar mahasiswa. Walaupun yang mucikari beneran katanya mencari mangsa dari luar pagar sekolah atau disko-disko yang populer di kalangan remaja. Marina Square dan Katong Shopping Center adalah dua tempat yang digunakan untuk menggoda klien-klien lelaki dan kemudian menuju salah satu hotel-hotel murah seperti Short Stay di Geylang. Jika laki-lakinya sesama pelajar atau wajib militer, tarifnya berkisar antara 30 hingga 50 US dollar atau sekitar 300.000 sampai 500.000 untuk short time. Pria yang lebih tua dan lebih kaya seperti turis atau pengusaha membayar mereka sampai 300 US dollar sekitar 3,1 juta untuk hubungan seks semalam. Selain itu, jika para gadis memilih bayaran mereka seperti yang mereka mau, mereka akan dibawa berbelanja dan dibelikan Gucci, Louis Vuitton, Chanel, dan lain-lain. Mereka mengatakan kaum muda Singapura sangat peduli dengan status mereka. Mereka membeli barang-barang bermerek untuk menjaga citra diri yang mereka buat sendiri di hadapan teman-teman mereka.
Namun demikian, ada batasan sejauh mana para orang tua akan memanjakan mereka. Sehingga ketika kemewahan sudah menjadi kebiasaan dan ada kesempatan untuk mendapatkan uang dengan cepat, anak-anak inilah yang paling beresiko. Jika hutang mereka bertumpuk, dengan bodohnya mereka berpaling ke lintah darat. Dan jika mereka tidak bisa membayar bunganya, mereka akan terjerumus ke dalam pelacuran. Secara umum, umurnya 13 tahun, menjual tubuhnya demi 30 US dollar. Itu adalah judul utama dari cerita yang sangat mengagetkan di halaman depan The New Paper pada Juli 1995. Remaja tadi menjual tubuhnya kepada seorang pekerja asal Bangladesh dan melakukan seks di flat pria itu di Jurong. Tetapi kemudian pasangan ini diamati oleh seorang tetangga yang sedang mencurigainya. Lalu di pengadilan, si lelaki dihukum penjara selama 6 bulan. Hukuman yang termasuk ringan karena gadis itu melakukan bisnis seks untuk pertama kalinya. Remaja itu tidak diungkapkan identitasnya, baik nama ataupun ras. Tetapi dia mengatakan kepada The Paper bahwa dia membutuhkan uang tunai untuk barang-barang keren seperti baju-baju ataupun sepatu roda. Dia pun mengungkapkan harapannya di masa datang. Ia berharap menikah dengan lelaki kaya sehingga ia tidak harus khawatir lagi terhadap masa depannya. Lain daripada itu, cerita-cerita tentang kesembronoan para remaja itu lebih banyak lagi muncul pada 98. Salah satunya menyangkut Michelle yang lari dari rumah ketika berusia 14 tahun. Ia pun menjual dirinya sebagai pelacur ketika dia jatuh cinta kepada seorang pekerja konstruksi berusia 36 tahun yang selanjutnya memperkenalkan dirinya kepada seorang mucikari. Itulah fakta seputar remaja di Singapura. Tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah berikut.